Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Di sini untuk sertifikasi dosen. Saya Dr. Farida Anwari, Master of Public Health Magister Management dengan NIDN 0726047201 dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Sekilas tentang DYS, saya diangkat menjadi dosen tahun 2015, bertugas di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Mata kuliah yang saya ampu adalah anatomi fisiologi manusia, patofisiologi, flebotomi, etika profesi, dan hukum kesehatan, serta kewirausahaan. Spesialisasi yang akan saya presentasikan adalah anatomi fisiologi manusia. Pendidikan formal saya S1 di Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, S2 Magister Manajemen Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Magister Manajemen Ciputra Surabaya. Teknik pembelajaran saya memakai sistem DEI, di mana delivery penyampaian materi yang saya sampaikan yaitu dengan cara ceramah. Ceramah di sini saya melakukan pemberian materi dengan cara tatap muka. Sebelum adanya pandemi, saya memberikan ceramah atau pemberian materi kuliah melalui tatap muka di kelas, tetapi karena masalah pandemi sehingga kami semua yang ada di Stikes Rumah Sakit Anwar Medika memperlakukan pemberian materi secara daring. Kami difasilitasi dengan Zoom institusi ini yang akan mempermudah program pemberian materi yang saya sampaikan. Yaitu dengan cara yang kedua, dengan video. Video ini selalu saya sertakan dalam perkuliahan saya di anatomi fisiologi. Karena dengan hanya ceramah, saya kurang yakin mereka bisa paham dengan mudah. Karena semua materi tentang anatomi fisiologi ini tidak tampak di mata. Dia ada di dalam tubuh. Sehingga materi ataupun teori-teori yang saya sampaikan harus disertai dengan video-video. Di sana video akan mempresentasikan bagaimana anatomi tubuh bekerja, berfungsi, yaitu fisiologi manusianya bercerita di dalam video itu. Sehingga teori ceramah yang saya berikan kepada mahasiswa, saya merasa bahwa video inilah yang akan memperkuat pemahaman pada mahasiswa. Yang ketiga yaitu dengan cara diskusi. Penyampaian materi dengan cara diskusi ini, saya ingin memberikan penjelasan yang interaktif dengan diskusi. Apa yang mahasiswa belum pahami, apa yang mahasiswa bingungkan tentang ceramah, tentang teori-teori yang mereka peroleh, akan bisa dijelaskan dalam diskusi. Diskusi ini tidak melulu di akhir mata kuliah atau selesai ceramah, tapi selama perjalanan pemberian materi, baik di pertengahan atau di pertigaan jalan selama pemberian materi mereka belum jelas apa yang saya sampaikan, saya persilakan mereka bertanya. Sehingga diskusi ini bisa sepanjang pemberian materi. Selanjutnya, pemberian materi ini saya berikan dalam bentuk literatur yang kami gunakan yaitu dari Kemenkes, juga dari materi dari Irianto Kus, yang dimana di situ ada memberikan tema anatomi fisiologi dengan Kunstream Stande 2015, dan masih banyak literatur lain yang kami berikan untuk bisa dipakai oleh adik-adik yang sudah disepakati nanti di dalam kontrak kuliah. Selanjutnya yang kedua yaitu dengan sistem interaction. Di sana saya berinteraksi dengan mahasiswa melalui kelas dalam Zoom. Di Zoom itu kita langsung bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang selanjutnya bisa masalah-masalah yang tidak jelas di dalam Zoom atau in class atau di room yang lain, maka kita bisa melanjutkan di dalam diskusi grup WhatsApp. Di dalam grup WhatsApp ini para mahasiswa bisa dengan leluasa setiap waktu jika ada masalah-masalah yang mereka tidak paham bisa langsung mereka tanyakan. Begitu juga dengan di Google Classroom. Di sini kami menggunakan interaksi Google Classroom dalam pengumpulan tugas-tugas. Tugas-tugas adik-adik saya minta untuk di-upload di Google Classroom, di situ nanti bisa didiskusikan dengan secara interaksi. Selanjutnya
itu di asesmen, penilaian dari mahasiswa selalu kami sampaikan di saat kontrak kuliah. Di dalam kontrak kuliah, kami sampaikan bahwa setiap poin dalam pembelajaran itu ada nilai-nilai yang mereka harus perhatikan. Yaitu assessment ini meliputi partisipatif, di mana 25% di situ ada kedisiplinan, sikap, dan keaktifan. Selanjutnya yaitu tugas-tugas sebanyak 15%, di mana setiap selesai kuliah, adik-adik saya berikan tugas untuk memberikan resume dari perkuliahan itu dari literatur-literatur yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mempunyai inisiatif atau kreativitas, meskipun dengan tema yang sama, tapi mempunyai penyampaian yang berbeda. Mereka diberikan dalam bentuk kelompok-kelompok tujuannya. Nanti dalam kelompok ini, kelompok A, kelompok B, kelompok C ini dengan tema yang sama, tapi literatur yang berbeda. Dan setiap anak mempunyai tugas yang berbeda-beda. Di mana nanti setiap anak mempunyai kans untuk mempresentasikan, walaupun mereka berkelompok, tapi dalam presentasi saya mewajibkan, saya akan memanggil mereka untuk satu masing-masing untuk mempresentasikan, dan saya berikan secara acak sehingga anak-anak harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu penilaian secara kuis. Di sini ada poin 20%. Kuis ini bisa saya berikan pre dan post kuliah. Tujuannya apa? Saya ingin melihat mereview apa yang sudah saya sampaikan. Jika penyampaian saya apakah sudah bisa mereka terima berapa %. Nah, ini nanti penting sekali bagi saya untuk menilai kemampuan dari adik-adik menyerap apa yang saya sampaikan, juga untuk diri saya sendiri. Yang keempat yaitu angka 40% untuk midtest 20% dan UAS 20% sebagai hasil akhir atas materi yang saya berikan. Dari beberapa model pembelajaran yang saya sampaikan tadi, di sini dilengkapi dengan instrumen pembelajaran, yaitu dalam analisis instruksional pembelajaran, di dalamnya ada penentuan capaian pembelajaran, yang kedua yaitu penetapan kemampuan akhir yang direncanakan, yang ketiga yaitu pemetaan kompetensi, yang keempat rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kelima evaluasi dan penilaian, dan selanjutnya ada kontrak kuliah. Setiap akan memulai perkuliahan. Ini analisis instruksional mata kuliah anatomi fisiologi. Kami berdasarkan format ini merupakan format yang disepakati di Satgas Rumah Sakit Anwar Medika. Ini ada penentuan capaian pembelajaran. Di sini capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian anatomi dan fisiologi manusia, homeostasis, endokrin, pernafasan, urinaria, peredaran darah, pencernaan, dan kardiovaskuler secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai akademik dan etika ilmiah. Selanjutnya yaitu penetapan kemampuan akhir yang direncanakan dan indikator yang sudah saya sampaikan seperti yang tampak di sini. Selanjutnya pemetaan kompetensi. Di sini kompetensi masing-masing berdasarkan topik mata kuliah yang ada. Selanjutnya rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini setiap topik selalu ada rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana semuanya mempunyai target yang berbeda-beda sesuai dengan topiknya. Dalam evaluasi hasil pembelajaran, di sini berdasarkan hasil akhir dari evaluasi, akhirnya kita dapatkan angka-angka nilai yang mereka dapatkan di akhir pembelajaran, yaitu A, B, B+, C, sampai E. Ini kontrak kuliah yang selalu menyertai di saat mata kuliah akan dimulai. Di sini manfaat mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang direncanakan, dan indikator-indikator yang harus mereka pahami. Baiklah, saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah saya, yaitu anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi itu sendiri yaitu mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Saya mencontohkan anatomi itu seperti mata. Di dalam mata ini, di dalam mata ada otot mata, ada saraf, ada peredaran, ada darah, ada pembuluh darah. Ini adalah anatomi mata.
Nah, fisiologinya yaitu ilmu yang mempelajari fungsi atau kerja tubuh dari organ tubuh dalam keadaan normal. Jadi, anatominya itu yaitu organ mata ini tadi, di situ ada otot, ada pembuluh darah, ada saraf, ada retina. Nah, ini adalah anatominya. Anatomi itu adalah bentuk susunan tubuh, salah satu atau bagian. Sementara fisiologinya yaitu di mana otot mata itu bisa, dia fungsinya adalah menggerakkan bola mata. Dia melirik ke kanan, melirik ke kiri. Nah, ini yang menggerakkan adalah otot mata. Nah, ini yang namanya fisiologi, fungsi. Nah, ini ya fungsi secara normalnya. Sehingga anatomi fisiologi manusia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau bagian tubuh serta bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, organ mata, organnya itu terdiri dari otot, ada retina, ada saraf, ada pembuluh darah. Itu adalah bagian-bagian daripada mata, organ mata. Tapi fungsinya inilah yang akan menunjukkan bahwa otot fungsinya adalah menggerakkan bola mata. Bisa melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini adalah kita mempelajari fisiologinya, mempelajari fungsi normal dari tubuh. Ini adalah anatomi fisiologi manusia. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami prinsip dasar anatomi dan fisiologi manusia. Di mana di situ juga ada hemostasis, endokrin, peredaran pencernaan, juga pernafasan, urinaria, peredaran darah dan kardiovaskuler secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai akademik dan etika ilmiah. Ini yang wajib adik-adik pahami. Mata kuliah tersebut harus dipahami dan kami berikan dalam waktu 14 kali pertemuan dalam satu semester. Adapun topik-topik yang akan menjadi bahasan untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, yaitu pertama adalah teori tentang prinsip dasar anatomi dan fisiologi manusia. Yang kedua hemostasis, yang ketiga endokrin, yang keempat pernafasan, urinaria, pencernaan, peredaran darah, dan kardiovaskuler. Ini adalah topik-topik yang akan diberikan selama satu semester. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan micro teaching yang akan adik-adik bisa saksikan bagaimana pembelajaran anatomi fisiologi berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik? Baiklah, kali ini Ibu akan memberikan kuliah tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini merupakan salah satu materi topik di dalam anatomi fisiologi yang merupakan materi wajib, materi dasar yang harus diikuti oleh mahasiswa ketika teknologi laboratorium medik. Itu yang akan kita bahas tentang darah, jantung, dan pembuluh darah. Kemampuan akhir yang direncanakan pada kuliah ini adalah bahwa adik-adik diharapkan mampu menjelaskan tentang komponen sistem sirkulasi. Yang kedua yaitu adik-adik mampu menjelaskan tentang komposisi, ciri, jenis, dan fungsi darah. Yang ketiga, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang struktur anatomi jantung dan fungsi jantung. Yang keempat, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan tentang mekanisme kerja jantung. Yang kelima, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi dan klasifikasi pembuluh darah. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan tentang mekanisme aliran darah. Sebelum Ibu melakukan kuliah yang lebih lanjut, mempresentasikan, Ibu ingin tahu kemampuan adik-adik nanti dalam menyerap apa yang Ibu sampaikan dalam kuliah nanti. Rancangan pembelajaran yaitu salah satunya adalah kita melakukan asesmen, yaitu penilaian. Salah satunya dengan cara penilaian tentang di situ ada nilai kuis. Jadi saya harapkan adik-adik hari ini sebelum kuliah berlanjut, adik-adik mengerjakan kuis dulu. Ada di link ini ya. Waktunya 5 menit ya. Setelah itu langsung kita lanjut ke berikutnya. Pretestnya ini saya harapkan nanti menjadikan patokan saya untuk evaluasi saya bahwa apa yang sudah saya sampaikan ini nanti bisa diterima dengan baik apa belum. Baiklah, di sini tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang bertanggung jawab pada pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan mengambil zat yang sudah tidak diperlukan lagi. Sistem sirkulasi disebut juga dengan sistem peredaran darah atau sistem transportasi atau sistem kardiovaskuler. Komponen sistem sirkulasi meliputi darah, jantung, dan pembuluh darah. Komponen sistem sirkulasi inilah yang nanti kita akan bicarakan lebih dalam.
Dalam fungsi sistem sirkulasi, di sini dia berfungsi mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mendukung pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Yang ketiga, imunitas tubuh. Yang keempat, mengangkut dan mengekspresikan zat sisa melalui ginjal. Kemudian, dalam fungsi sistem sirkulasi ini juga menjaga suhu tubuh. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan hormon untuk mengatur fungsi sel. Darah di sini, komponen darah yang berfungsi sebagai alat transportasi utama dalam sistem sirkulasi. Dalam darah sendiri, penyusun darah meliputi sel darah, di mana sel darah ini ada sel darah merah atau eritrosit. Di sini banyak mengandung hemoglobin, ya. Ada sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit di sini berperan sebagai sistem imun yang berfungsi untuk melawan infeksi dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Di sini dalam pembuluh darah kita lihat ada 3 lapisan, yaitu ada tunika adventitia, tunika media, dan tunika intima. Nah, kalian lihat, inilah struktur dari pembuluh darah kita. Ini ya, adik-adik di dalam di sini ada perbedaan ciri sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini ya tentang fungsi sel leukosit. Di sini ada neutrofil. Neutrofil yaitu fungsinya memfagosit kuman dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi. Basofil bersifat fagosit dengan cara melepas heparin yang mencegah pembekuan darah dan histamin ke dalam darah serta bereaksi terhadap reaksi alergi dengan membentuk sel emas. Eosinofil melakukan fagositosis dan mendetoksifikasi toksin yang menyebabkan radang serta dapat bereaksi saat ada infeksi cacing atau parasit lainnya. Monosit bersifat fagosit dengan membentuk makrofag. Nah, ini dalam selanjutnya yaitu pembekuan darah oleh trombosit. Jika jaringan tubuh terluka, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium. Dalam protombin merupakan senyawa yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen lalu menjadi fibrin. Skemanya seperti yang tampak di dalam gambar. Nah, di sini ya. Jadi dari komponen darah ini mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita menginjak ke materi jantung. Dokter, mohon izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai proses pembekuan darah, yang apabila vitamin K dan kalsiumnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat terjadi proses pembekuan darah. Itu begitu ya, Bu Dokter? Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa dampak dari darah ini yang tidak dapat membeku? Terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Mbak Atik ya. Jadi seringkali kita ya, mungkin ya nggak sering ya, ada beberapa kasus, mungkin adik-adik pernah lihat khitan ya, pasien khitan, terus dia berdarahnya terus. Nah, ini merupakan salah satu dari kasus ini, kasus di mana kalsium atau vitamin K-nya yang kurang. Walaupun secara klinisnya harusnya bisa digali lebih dalam penyebabnya apa. Sebenarnya penyebabnya banyak ya, bisa juga terjadi karena leukemi atau yang lain. Cuman kasus-kasus seperti itu kan jarang. Yang paling sering yaitu karena ini vitamin K atau kalsiumnya yang tidak terpenuhi. Sehingga pembekuan darahnya itu dia tidak cepat. Kalau mungkin orang khitan habis dipotong gitu ya kulitnya, dia perdarahan paling 1 jam sudah berhenti. 30 menit lah rata-rata. Saya sebagai dokter selama ini melakukan khitan, perdarahan itu akan cepat berhenti, 15 menit aja sebenarnya sudah nggak pernah ada perdarahan lagi. Tapi pada kasus-kasus seperti ini, seperti kalsiumnya yang kurang atau vitamin K-nya yang kurang, ini pembentukan fibrinogen, pembekuan darah ini tidak terjadi dengan cepat, sehingga darahnya itu bisa sampai seharian dia itu nembes saja, gitu ya. Karena kan di situ banyak kapiler-kapiler ya, untuk kulitnya itu kan pembuluh darah vena baliknya cukup banyak, sehingga dia harus mengeluarkan darahnya, dia tidak ada pembekuan darah, tidak terbentuk fibrin, ini contohnya. Juga sekarang jantung ini berfungsi salah satunya yaitu dia mempunyai tugas pokok yang penting, yaitu membawa oksigen dan zat yang diperlukan ke seluruh tubuh. Dia mengatur tekanan darah dan memastikan aliran darah terjadi pada satu arah. Jantung tersusun atas sel otot atau otot jantung ya yang berkontraksi dan berelaksasi terus-menerus secara otomatis. Dia tak sadar, dia tidak menunggu perintah dari yang mempunyai pemilik jantung. Meskipun kita tidur, meskipun kita posisi pingsan, istilahnya kita nggak sadar, jantung ini tetap berdenyut, dia tetap melakukan tugasnya, dia tetap berkontraksi. Letak jantung ada di posisi dada sebelah kiri ya, dia dilindungi oleh tulang-tulang dada di antara paru-paru. Sehingga jantung ini benar-benar terlindungi dengan baik di dalam rongga dada kita.
selaput jantung. Selaput ini pun setelah di dalam perlindungan yang kuat tadi, jantung masih dilindungi lagi oleh selaput jantung yang di sini di dinding jantung sendiri terdiri dari 3 lapisan jaringan otot, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Kita perhatikan di sini anatomi jantung ada 4 ruang ya. Ada serambi kanan, di sini serambi kanan ini yang berwarna biru ya, atrium kanan, serambi kiri atau atrium kiri, bilik kanan atau ventrikel kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri. Di sini kalian bisa lihat jantung betapa kompleksnya dia dalam menjalankan tugas masing-masing. Setiap bagian di jantung itu mempunyai tugas masing-masing. Kalian bisa lihat di dalam jantung itu berapa saluran yang berhubungan. Di situ ada aorta, ada pembuluh darah balik kava superior, pembuluh darah balik inferior, katup pulmoner, katup tricuspidalis, bilik kanan, otot kapiler, ada arteri koroner, ada katup aorta, bilik kiri, dan semua ini mempunyai fungsi masing-masing. Dan tugasnya sangat luar biasa, adik-adik. Ini ya, jadi di dalam pembuluh nadi besar ini, kalian bisa lihat di sini jadi pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita itu nanti dari vena dia akan diteruskan ke pembuluh darah ini, pembuluh darah vena cava superior ini ya, yang dari atas ini, dan pembuluh darah vena cava inferior. Dia akan mengumpul di dalam serambi kanan. Dari serambi kanan ini dia dilanjutkan ke bilik kanan. Ini ya, dari bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru karena dia adalah mengandung banyak karbon dioksida. Ini darah yang banyak mengandung karbon dioksida akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ini ya pembuluh darah arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis inilah nanti darah yang kaya oksigen dikirim ke paru-paru. Di dalam paru-paru nanti ada proses pergantian. Proses pergantian darah yang mengandung kaya oksigen nanti diantar oleh paru-paru ke dalam bilik kiri. Nah, dalam bilik kiri ini melalui atrium, dia dilewatkan atrium kiri dulu, baru ke bilik kiri. Dari bilik kiri, dia disemprotkanlah ke pembuluh darah besar aorta yang nanti akan disebarkan ke dalam seluruh tubuh. Dari sekilas ini mungkin adik-adik sulit membayangkan ya. Katup jantung ada 4 di sini, katup tricuspidalis, dia memisahkan serambi kanan dan bilik kanan. Ini ya, katup tricuspidalis ini. Serambi kanan dan bilik kanan. Katup tricuspidalis, dia memisahkan serambi kiri dan bilik kiri. Katup semilunaris paru-paru memisahkan bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Sementara katup semilunaris aorta memisahkan bilik kiri dan aorta. Di dalam peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi peredaran darah tertutup ini ya dari tubuh ini nanti diolah lagi, diputar lagi, gitu terus ya. Jadi darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Ya, peredaran darah ini ada 2 macam, yaitu peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh masuk jantung lagi. Ini namanya peredaran darah besar. Tapi kalau yang peredaran darah kecil, ya tadi yang Ibu jelaskan dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Karena nah ini ya rangkuman dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil tadi. What's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Tubuh kita. Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Nah, ini kalau dari Veins. Ini venanya langsung masuk dalam Capillaries. Dalam jantung. Kalau yang biru itu vena ya. Kalau yang To keep the blood flowing throughout our body, we have a kali per menit detakannya itu ya. Jadi the human heart has 4 chambers. Ini jantung. The right atrium. Ini atrium kanan. The left atrium. Ini atrium kiri atau serambi kalau bahasa The right Indonesia ventricle. serambi. Ini ventrikel kanan. And the left ventricle. Ventrikel kiri atau bilik ya namanya. Bilik kanan, bilik kiri, atrium. There are 4 valves in the heart. These valves are tricuspid valve, Ini yang namanya mitral valve, ini mitral. Yang aortic dia valve, membatasi penyekat antara pulmonic valve. atrium dan biliknya. Ini vena pulmonalis. These valves are one-way valves. Ya. Nah, ini kan Now, perhatikan. you have Ini seen the penting. structure of the heart. Kalian Let us perhatikan. find out how it works.
dari pembuluh ini, The blood darah becomes yang oxygen biru rich ini, by yang absorbing warna oxygen biru, in the ini lungs. dialirkan ke The function of the heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of the pulmonary dalam veins. pembuluh darah vena ini ya. The left atrium Ini relaxes. This mengandung blood is banyak, pumped into the heart. tadi darah yang mengandung banyak When the left oksigen. atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle through the one-way valve. Jadi di ventricle kiri, When the left ini nanti ventricle contracts, dikontraksi, the blood is pumped into the dikontraksi aorta, ke- which carries dia oxygenated blood to the different parts of the dipompakan body, except the lungs. tubuh melalui aorta. Ya. Oxygenated blood Dari reaches the aorta different tadi, parts of the body through the blood vessels ventricle called the kiri arteries. mengandung darah The bersih, arteries gets dia branched into mengalirkan capillaries, di dalam which then reaches to the different organs Nah, of the di body. sini, di kapiler inilah The blood then terjadi becomes pergantian. deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to flow into the right ventricle, which contracts with the expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. Ya, jadi, The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the pulmonary vein, and starts the circulatory cycle all over again. Pergerakannya seperti itu. Jadi adik-adik, perjalanan sampaikan tadi ada yang perlu ditanyakan. Mohon maaf Bu Dokter, mau bertanya. Ya, monggo. Bu Dokter tadi sudah menjelaskan tentang darah ya. Jadi ini yang saya tanyakan adalah mengapa untuk pemeriksaan darah seperti darah lengkap sebagian besar itu mengambil darah melalui vena. Nah, ini memang menjadikan sebuah pilihan dari setiap plebotomi ya, di mana di dalam pembuluh darah vena ini banyak merupakan hasil dari pengambilan metabolit. Istilahnya apa yang ada di dalam tubuh kita itu terdeskripsikan di dalam pembuluh darah vena. Sehingga di dalam pembuluh darah vena ini banyak sekali sisa-sisa istilahnya metabolit atau sisa-sisa makanan, sisa-sisa racun, sisa-sisa semua makanan yang kita makan itu terdeskripsikan, terbaca di dalam pembuluh darah vena. Dan satu itu ya, jadi dengan mengambil darah vena kita akan terbaca istilahnya darah kita itu banyak kandungannya apa ya. Kalau banyak makan dari manis-manis, mungkin kalau yang sudah bergejala dengan kencing manis dia akan menunjukkan gula darah dia, gula darah puasa atau sewaktu, itu akan memberikan deskripsi yang sangat istilahnya sangat pas gitu ya, deskripsinya itu lebih valid, kevalitannya sangat teruji gitu ya. Ya satu itu. Yang kedua, dengan darah vena dia perabaannya paling gampang dan tidak banyak resiko. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sekarang melakukan post test ya. Dari yang Ibu sampaikan saya kira sudah cukup jelas ya, dari ceramah, kemudian video, diskusi, dan kita selingi beberapa pertanyaan dan penjelasan yang cukup lengkap menurut saya. Jadi untuk terakhir tugasnya setelah kuis tadi, untuk tugas dilakukan 60 menit setelah pembelajaran, yaitu adik-adik mengerjakan tugas literatur ya, berdasarkan literatur yang berbeda dari yang sudah kita pakai yang rutin di sini, yaitu dari Kementerian RI. Jadi untuk selanjutnya adik-adik berdasarkan literatur yang sudah kita sepakati di dalam kontrak kuliah. Jadi nanti silakan adik-adik berpendapat tentang kardiovaskuler ini dari beberapa literatur. Nanti kita diskusikan di manakah ada yang perlu dikritisi, adakah perbedaan ataukah ada temuan yang berbeda dari masing-masing kelompok. Baiklah, terima kasih. Kalau ada masalah atau ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan di dalam room di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, jangan lupa tugasnya saya tunggu minggu depan untuk dikumpulkan, dan materi yang akan dipelajari minggu depan Ibu akan share di Google Classroom untuk bisa kalian persiapkan pertemuan berikutnya. Terima kasih.